Sentra Kreasi merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional yang juga menjadi promosi hasil karya penerima manfaat di satu kawasan. Media Center Wiataguna Bandung, kita akan berbincang dengan narasumber dari Balai Wiataguna. Tema hari ini adalah barista sebagai perwujudan sentra kreasi atensi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Agus. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita masuk ke topik talk show, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yuliawati. Saya pegawai di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung, menjadi staf di seksi asesmen dan advokasi sosial. Dalam kesempatan ini, saya mendapat tugas tambahan sebagai PIC di Cafe Mall Wiataguna Bandung. Selain itu mungkin Ibu juga di kehumasan ya? Siap, betul Pak Agus. Sedikit nih mumpung kita kedatangan narasumber dari kehumasan Wiataguna Bandung ya, sekilas saja Bu ya. Siap. Biar masyarakat tidak bingung dan terinformasikan secara akurat. Wiataguna itu apa sih Bu? Oke. Wiataguna itu tepatnya Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Neta adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan program atensi atau asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik neta. Nah, layanannya adalah beraneka ya Pak Agus programnya, mulai dari vokasionalnya ada shiatsu, massage, musik gitu. Nah, sekarang yang menjadi program barunya adalah barista gitu sekilas Pak Agus. Oke lah, itulah sedikit informasi tentang Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Betul. Nah, untuk masyarakat ataupun publik yang punya keluarganya disabilitas, nah ini cara masuk pelayanannya itu seperti apa Bu? Nah, sekarang kita memiliki program atensi Pak Agus. Jadi harus mengikuti mekanisme layanan atensi di balai gitu. Mulai dari fasilitasi akses, kemudian asesmen, kemudian perencanaan intervensi, kemudian intervensi, implementasi maksudnya, kemudian supervisi, monitoring, dan evaluasi. Nah, jadi bagaimana nih kalau ada PDSN atau keluarga PDSN yang ingin mengikutsertakan dalam layanan rehabilitasi sosial. Nah, karena dengan beralihnya fungsi kami dari panti menjadi balai, otomatis layanan di Wiataguna saat ini adalah lanjutan, tidak lagi memberikan pelayanan dasar. Artinya, bila itu PDSN-nya sama sekali belum memiliki kemampuan dasar, maka tugas LKS untuk memberi penanganan sesuai ada aturannya ya Pak Agus, bahwa itu menjadi tugas pemerintah daerah, provinsi gitu. Nah, kami balai di bawah Kementerian Sosial tugasnya memberikan pelayanan lanjutannya begitu. Kemudian dalam fasilitasi akses yang kemarin kita baru selesai laksanakan oleh seksi asesmen dan advokasi sosial, itu adalah penjaringan data untuk mengetahui PDSN yang ada di wilayah jangkauan Wiataguna yang meliputi 10 wilayah ya Pak Gus. Nah, itu penjaringan datanya di sana dan pemetaannya gitu. Untuk dianalisa dan untuk memberikan rekomendasi apa yang bisa kami berikan di dinas sosial setempat, seperti itu Pak Agus. Itu masuknya dalam kategori
layanan berbasis komunitas gitu. Jadi intinya tingkat dasar pembagian kewenangan mungkin ya Bu, di tingkat itu. kota dan provinsi itu sebagai dasar dan Ya. pusat sebagai lanjutan mungkin ya. Betul gitu Pak. Baik Bu, kita masuk ke topik utama kita yaitu barista sebagai perwujudan sentra kreasi atensi. Nah, saya ingin dengar ataupun masyarakat ingin tahu awal mulanya tercipta pelayanan vokasional di bidang barista itu seperti apa? Ya, gini Pak Agus. Tahun 2019 Balai Disabilitas Wiataguna itu menerima bekerja sama dengan betul Siloam Center for the Blind of Korea. Nah, itu adalah yayasan sebuah yayasan yang ada di Korea yang concern terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Korea. Nah, dalam hal programnya, salah satunya Siloam itu ingin memberdayakan wanita dengan gangguan penglihatan, itu definisinya. Nah, akhirnya melalui Kementerian Sosial pusat ya, nah ditunjuklah Wiataguna untuk mendapatkan untuk bekerja samanya gitu loh. Nah, berarti ini kan resmi ya penunjukan dari pusat gitu. Nah, kemudian bentuknya adalah seperti apa? Bentuknya adalah pelatihan barista. Nah, pelatihan barista ini sampai saat ini sudah menghasilkan 3 angkatan. Sayangnya dengan pandemi COVID, angkatan selanjutnya belum bisa dilakukan. Jadi saat ini masih belum ada penerimaan dan pelaksanaan program baru, angkatan yang baru gitu ya, belum gitu. Nah, tetapi alhamdulillah bahwa sebagai penyaluran tempat kerjanya mereka itu disalurkan di Cafe Mall gitu. Jadi barista-barista yang di Cafe Mall itu adalah barista yang memiliki kekurangan penglihatan, dalam hal ini low vision, yang lulusan dari program Barista Wiataguna, dan yang terpentingnya adalah memiliki sertifikat sebagai barista profesional karena mereka sudah mengikuti sertifikasi gitu Pak Agus. Berbicara tentang pengembangan pelayanan ya, mungkin ini memang sudah berjalan Bu ya. Dalam teknis pelaksanaannya mungkin ya ini kan sebuah inovasi ya Bu ya. Pasti dalam pelaksanaan itu banyak sekali kendala. Nah, mungkin kita berbicara salah satu kendalanya apa sih kendala yang terbesar bagi disabilitas itu sebagai barista? Mungkin alat-alat yang belum mensupport gitu ya Pak Agus ya. Contoh nih, kita kan sudah punya timbangan ya untuk orang awas ya Pak Agus ya, baik digital maupun manual. Nah, tapi untuk kepentingan disabilitas netra itu yang lebih memungkinkan kan yang mengeluarkan suara ya. Nah, mungkin kedepannya ada inovasi dari para peneliti, mahasiswa ataupun tenaga ahli gitu yang bisa mengupgrade sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang kita tahu kan baru tongkat bicara, tongkat yang memiliki sensor dan mengeluarkan suara gitu. Kenapa tidak untuk mesin timbangan misalnya bisa mengeluarkan suara kan? Betul Bu, sesuatu saya percaya yang dan yakin bahwa teknologi itu pasti suatu saat akan diciptakan setelah mendapat kendala. Betul. Setelah peluncurannya itu pasti akan dapat. Iya, betul Pak Agus. Ini sebelum saya lupa, saya boleh tambahkan nggak Pak Agus? Kalau kita berbicara kendala itu biasanya ada juga solusinya gitu ya. Nah, dengan berbagai solusi yang kita hadapi dan kita selesaikan, akhirnya ini menjadi sebuah inovasi ya Pak Agus ya bagi Balai Disabilitas Wiataguna Bandung gitu. Alhamdulillah ini sudah menjadi inovasi dan Balai Disabilitas Wiataguna
menjadi juara ketiga sebagai lembaga kreatif dan inovatif gitu dalam kompetisi peringatan Hari Disabilitas Internasional yang 2020 ya. Nah ini Pak Agus juga nih mungkin saya bisa sampaikan kepada audiens ya. Pak Agus nih yang buat videonya, yang mempersiapkan juga semua bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian ya. Terima kasih Pak Agus. Ya Bu, sama-sama terlebih sebagai dedikasi buat lembaga. Iya betul gitu ya. Ya ini alhamdulillah mungkin ini juga lebih baiknya kalau bisa diketahui orang banyak ya untuk membuktikan bahwa ternyata barista ini bisa menjadi pilihan atau alternatif keterampilan bagi betul penyandang disabilitas sensorik neta gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang sentra kreasi atensi. Apa dukungan dari tim barista sebagai perwujudan sentra kreasi atensi? Ya, alhamdulillah Pak Agus dengan adanya arahan dari Ibu Mensos untuk Wiataguna mempunyai sentra kreasi atensi sendiri, karena mungkin kalau boleh saya sampaikan di sini sebelumnya Ibu Mensos sudah meresmikan sentra kreasi atensi di Pangudi Luhur Bekasi ya Pak Agus ya, kemudian di Balai Kartini di Temanggung gitu. Nah kemarin terakhir kunjungan ke Wiataguna kita sama-sama ketahui bahwa kita sedang menuju ke sana gitu kan. Nah, apa sih yang bisa diberikan gitu untuk lebih memberikan suatu pengembangan ya Pak Agus ya. Apa dari Cafe Mall gitu. Nah, alhamdulillah nih kita dilirik sama PT Nutrifood Indonesia. Itu kan sebuah perusahaan yang kita sama-sama ketahui ya dengan produk-produknya yang rendah kalori. Sudah familiar. Betul gitu kan. Jadi kita mendapatkan mentoring dari mereka semua, baik berupa pengembangan menu gitu kan. Kemudian media sosialnya dibantu juga, kemudian promosi, kemudian publikasi dibantu oleh mereka yang memang ahli. Mereka tuh punya sumber daya yang mumpuni gitu ya, punya punya teamwork. Betul, tim yang memang menguasai dan memang concern di situ gitu kan. Kalau kita di sini kan concernnya pelayanan rehabilitasi sosial ya Pak ya. Gimana? Nah itu kita mendapat arahan, bimbingan, mentoring dari Nutrifood Indonesia melalui Nutrihub-nya gitu. Nah ini hanya satu dari bagian kecil rencana sentra kreasi atensi Wiataguna, karena kan tidak hanya ini produk unggulan dari Wiataguna kan, kita mempunyai keterampilan betul masa shiatsu melalui rumah buganya yang jauh-jauh lebih lama berdiri dari Cafe Mall kan. Orang Indonesia, orang Bandung lah udah tahu kalau mau pijat ya ke Wiataguna. Nah itu kan. Nah sekarang yang sedang dirintis juga seperti Pak Agus ketahui dan terlibat di dalamnya Pak Agus, bahwa kita sedang mencoba bertani ya, bertani, kemudian bercocok tanam, beternak juga sedang kita coba rintis ya Pak Agus. Malah kita udah panen ya Pak Agus ya. Betul. Segera menyusul tanaman lain yang bisa untuk selain ketahanan pangan, itu pun bisa menjadi
untuk pengembangan kan, membeli bibit lain untuk ditanam lagi gitu kan. Ya mungkin kedepannya Wiataguna mungkin akan mewujudkan sebagai argo wisata di bidang pertanian. Nanti kan ada satu kompleks ya, Pak Agus ya. Mungkin. Satu kompleks, satu area gitu, lebih tepatnya yang akan dijadikan sentra kreasi atensi, di mana nanti di sana akan ditampilkan, ditayangkan dan memperjualbelikan hasil kreasi penyandang disabilitas netra yang mendapat rehabilitasi sosial di Wiataguna gitu kan. Mungkin nanti juga akan ada live musiknya sesuai jadwal gitu kan. Nanti ada sentra kulinernya ya gitu. Itu kan untuk pemberdayaan disabilitas netra juga gitu. Betul Bu, kita juga semua menantikan sebuah konsep maupun penataan di sentra kreasi atensi itu sendiri sehingga mendapatkan output yang benar-benar yang diperlukan oleh PDSN. Betul. Nah, Bu, berbicara tentang output nih. Output lulusan barista itu seperti apa Bu? Apa udah ada MOU kerjasama ke kafe-kafe lain? Yang jelas kan setelah mendapat pelatihan ini, setelah lulus mau kemana ini arah dan tujuan PDSN ini Bu? Ya gini Pak Agus, itu yang sudah dijajaki dari kemarin Pak, dari tahun kemarin maksudnya tahun 2020 ya. Jadi melalui anggaran kemitraan gitu, kita mencoba menjajaki mencari peluang dengan kafe-kafe gitu yang sudah memiliki yang ya baik lokal ataupun misalnya itu dari luar negeri gitu ya, kayak nah kami menjajaki kemarin baru ke Abnormal Pak Agus. Maksudnya untuk apa sih? Ya mereka itu kan kalau perusahaan yang sudah besar itu mempunyai program CSR ya Pak Agus ya. Betul. Customer Social Responsibility gitu. Nah kita coba masuk ke situ gitu, bisa nggak sih gitu dari sebagian kecil perannya di dunia perkopian di Bandung lah katakan ya, lingkup Bandung lah, kita nggak bicara di Indonesia karena Starbucks Abnormal ataupun yang lain di Indonesia sudah sangat banyak sekali gitu. Ini kita meraih dulu yang di Bandung gitu. Bisa nggak sih sebagian kecilnya itu ada programnya nggak sih mereka untuk peduli kepada penyandang disabilitas sensorik netra, seperti halnya Nutrifood melalui NutriHub-nya yang tahun ini mempunyai misi bahwa semua orang itu sama katanya gitu. Nah kita coba menjajaki itu. Nah tetapi memang perlu kita jajaki, maksudnya perlu kita tindak lanjuti lagi gitu agar menjadi sebuah kerjasama yang nyata gitu. Nah jadi pada kesempatan itu kita menawarkan gitu dan mensosialisasikan juga bahwa sebetulnya ada peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa pegawai di sebuah perusahaan itu ada kuotanya ya Pak Agus buat PDSN, buat penyandang disabilitas gitu. Nah mereka sudah memahami itu gitu. Cuman untuk realisasinya mereka harus tetap yang menentukan itu pusat katanya gitu. Kami hanya bagian kecil dari sebuah gurita bisnis gitu. Nah tapi yang memungkinkan adalah bisa saat itu tuh tersampaikan bahwa siap berkolaborasi dengan Wiataguna dalam hal TOT mungkin gitu. Bu, yang jelas harus meyakinkan kepada entrepreneurnya bahwa disabilitas itu memang punya kemampuan sebagai peracik kopi, dan ini udah tugas kita semua sebagai pekerja sosial untuk meyakinkan masyarakat bahwa PDSN itu mungkin mempunyai keahliannya. Iya. Akhir Ibu, barangkali ada
arahan, himbauan atau mau promosi sekaligus ya, mungkin kita di streaming, nanti juga ada podcastnya di YouTube berkaitan dengan kopi barista, Bu, silakan. Oke. Di mana lokasinya? Siap. Gini ya, Pak Agus, mungkin lebih tepatnya saya mengajak ya, Pak Agus ya, mengajak kepada semua pendengar masyarakat khususnya di Bandung gitu, untuk lebih punya hal yang peduli kepada penyandang disabilitas, karena filosofi Cafe Moa itu adalah secangkir kopi yang Anda minum adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Jadi mungkin tidak dirasakan ya. Betul. Dengan minum kopi ke kafe lain dengan harganya sama, tetapi kita punya nilai lebih nih Pak Agus di Cafe Moa gitu kan, karena bisa memberdayakan mereka baristanya. Di Cafe Moa ini kan yang berjalan manajemennya adalah dari barista untuk barista, dari barista oleh barista untuk barista. Nah, jadi itu murni mereka mengelola semua manajemen kafenya gitu kan. Jadi itu sebuah dukungan yang luar biasa bila teman-teman di sini bisa mencoba mencicipi kopi di Cafe Moa Wiataguna. Dan ingat Pak Agus, Cafe Moa kan selain tempatnya yang strategis ya, Pajajaran, siapa yang nggak tahu ya Pajajaran, Pak Agus, dari bandara aja mungkin hanya 15 menit ya ke Pajajaran. Kemudian tempat parkirnya luas kan gitu, dilalui oleh banyak jurusan angkot ya, kalau memang mau ngangkot gitu ya. Jadikanlah Cafe Moa Wiataguna ini sebagai tempat janjian, tempat ketemuan, hangout gitu ya. Yang mau reuni, yang mau arisan, ibu-ibu, jadikanlah gitu Cafe Moa sebagai alternatif. Saya jamin insya Allah dengan izin Allah tidak akan mengecewakan, karena menu-menu racikan kopi dari barista kami tidak kalah dengan barista Awas, dengan barista kafe lain. Sudah banyak testimoninya ya Pak Agus. Pak Agus tahu juga, malah menguploadnya di YouTube channelnya gitu kan, gimana testimoni dari penikmat kopi Cafe Moa gitu. Baik Bu, mungkin karena durasi kita akhiri dulu podcast hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke studio broadcasting. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan topik-topik masalah lainnya tentang program dan pelayanan. Siap Pak Agus. Jadi narasumbernya mungkin bisa staf-staf lain atau strukturan ataupun pimpinan. Oke. Sobat Atensi, mungkin itulah talk show ringan kali ini dengan Ibu Dewi Yuliati sebagai apa Bu, staf ya, staf di AAS, Advokasi dan Asesmen. Sampai ketemu di lain kesempatan.